Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siamo Puji Praku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Siva Indonesia dari kontingen 1 PMR Wira SMA Negeri 1 Pati Kerajaan. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar memahami donor darah. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Langsung saja, teman-teman pastinya sudah tahu kan apa itu donor darah? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang donor darah. Donor darah itu adalah proses pengambilan darah dari orang yang sehat, lalu disimpan di bank darah, kemudian dipakai untuk orang yang membutuhkan. Donor darah dibedakan menjadi dua, yaitu donor darah pengganti dan donor darah sukarela. Donor darah pengganti itu adalah jika seseorang mendonorkan darahnya dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan si pendonor tahu darahnya untuk siapa. Contohnya kecelakaan dan kekurangan darah pada bank darah. Yang kedua, donor darah sukarela. Jadi donor darah sukarela itu adalah ketika seseorang mendonorkan darahnya dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan si pendonor tidak tahu darahnya untuk siapa. Informasi selanjutnya adalah komponen sel darah merah. Kalian tahu nggak sih sel darah merah itu terdiri dari apa aja? Yang pertama, sel darah merah pekat diberikan pada kasus kehilangan darah yang tidak terlalu berat. Yang kedua, sel darah merah pekat suci untuk penderita yang alergi protein plasma. Sel darah merah yang ketiga adalah sel darah merah miskin leukosit diberikan pada penderita yang tergantung pada transfusi darah. Yang keempat, sel darah merah pekat beku yang dicuci diberikan untuk penderita yang mempunyai antibodi yang menetap. Kelima, sel darah merah iradiasi untuk penderita transplantasi organ atau sumsum tulang. Nah, syarat menjadi donor darah itu apa aja sih? Yang pertama, berusia 17 sampai 60 tahun. Buat teman-teman semuanya yang belum memenuhi syarat tersebut, jangan dulu ya. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Jadi, buat teman-teman yang berat badannya belum memenuhi syarat tersebut, tetapi sudah memasuki kriteria usia, teman-teman harus mengatur pola makan ya, agar berat badan sesuai. Dan yang ketiga, tekanan darah sesuai, yaitu 100 sampai 180 sistol dan 60 sampai 80 diastol. Yang keempat, bebas dari penyakit seperti penyakit diabetes, alkoholik, hepatitis, demam, dan sebagainya. Yang kelima, golongan darah sesuai. Golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Selanjutnya, manfaat apa aja sih yang teman-teman dapetin setelah mendonorkan darahnya bagi kesehatan? Yang pertama, produksi sel darah merah. Yang kedua, mendapatkan kesehatan psikologis. Yang ketiga, menambah nafsu makan. Dan yang keempat, mendapatkan kesehatan jantung. Bukan hanya untuk kesehatan loh, tapi donor darah juga bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti menyelamatkan jiwa seseorang secara langsung dan menambah jiwa sosial. Nah, bukan hanya manfaat loh, donor darah juga mempunyai tujuan. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama, memelihara kesehatan donor. Yang ketiga, memelihara keadaan biologis pada komponen-komponennya. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah. Yang keempat, mengganti komponen seluler atau kimia darah. Yang kelima, meningkatkan oksigenasi jaringan. Dan yang keenam,
memperbaiki fungsi hemostatis. Nah, segitu dulu ya teman-teman buat informasinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sebelumnya, teman-teman udah pada donor darah belum nih? Bagi yang belum, ayo segera donor darah karena banyak manfaatnya loh. Nah, bagi yang sudah donor darah, yuk ajak teman-teman semuanya untuk donor darah. Pagi-pagi medan jahe, tidak lupa sarapan. Yuk beranikan diri buat donor darah, jiwa seseorang kita selamatkan. Sampai jumpa lagi. Siamo tutti friendly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.